Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Pratama dengan NIM 2011020064. Video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tentang menganalisis kasus penyebaran Islam dan perkembangan Islam di Indonesia dilihat dari politiknya. Tentang berkembangnya agama Islam di Indonesia dan proses kasus penyebaran Islam di Indonesia dilihat dari politiknya, yaitu yang menurut saya pahami, yaitu agama Islam di Indonesia pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebabkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaannya ke Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat biasa menerimanya dengan hangat. Selain itu, perdagangan ada salurannya yang lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Adapun teori-teori yang menyebutkan tentang asal penyebar Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Perkembangan Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 pada masa kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Islam dibawa oleh bangsa Arab, Persia, dan Gujarat. Saluran yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam yaitu melalui hubungan perdagangan, pernikahan dengan warga setempat, dan berpendidikan ini dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Perkembangan agama Islam di Indonesia menyebabkan dengan mudah beberapa faktor yang mendukung. Agama Islam ini tidak mengenal perbedaan golongan. Agama Islam cocok dengan jiwa pedagang, sifat bangsa Indonesia yang ramah. Seiring dengan perluasan wilayah, kekuasaan kerajaan di Makkah diikuti pula dengan penyebaran agama Islam. Misalnya pada abad ke-14 Masehi, Selat Malaka mulai berkembang sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara, sehingga kekuasaan orang-orang Islam di daerah semakin besar. Pada abad ke-15 kekuatan Majapahit mulai hilang. Bandar-bandar perdagangan yang ada di Pulau Jawa ini mulai dikuasai oleh kekuasaan Islam. Pada abad ke-16 pasukan Demak menaklukkan Majapahit, sehingga kerajaan Demak menggantikan peran kerajaan Majapahit. Selain itu juga Demak mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Fatahillah, untuk menaklukkan Jawa Barat. Dan diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Adapun yang dilihat dari politiknya, yaitu politik Islam di Indonesia yang sangat mengobarkan semangat para santri dan masyarakat umum. Sang Allah berpengaruh pada awalnya. Karena pengaruh tersebut, penjajah yang datang ke Indonesia, yaitu Belanda, bertekad untuk menghapuskan politik Islam di Indonesia. Ditambahkan lagi pemuka Islam di Indonesia berhubungan dengan Khalifah Utsmaniyah Istanbul. Sehingga sangat besarlah tekad Belanda untuk menghapus politik Islam dalam sejarah Indonesia. Walaupun Islam bermaksud untuk menyimpan kenyataan tersebut dengan teori-teorinya, ada beberapa versi tentang masuknya Islam ke Indonesia. Versi dari Snook mengatakan Islam masuk di Indonesia pada abad ke-12 Masehi.
Adapun Abu Bakar mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang disebut teori Persia. Sedangkan Persia yang paling sering digunakan untuk mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui Laut India dan terus ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Inilah yang dipakai banyak sejarah dalam melihat masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa teori yang hingga kini masih sering dibahas baik oleh sarjana-sarjana sendiri. Dan adapun penjajah bisa tenggelam karena politik Islam, mengingat banyaknya ulama Islam yang berpengaruh di masyarakat, membuat langkah dan misi Belanda sebagai penjajah terhambat. Misal, yang dibawa oleh Belanda mengalami hambatan yang sangat rumit, sehingga Belanda mengkaji ilmu Islam untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu glory dan gospel, atau yang mengambil keuntungan sumber daya alam di Nusantara, menduduki tanah Nusantara dan menyebabkan agama Islam dan agama Kristen di khalayak masyarakat Indonesia dengan berperannya Islam sosial masyarakat. Tentu saja ulama berperan dalam pengambilan keputusan di tempatnya. Hal inilah yang membuat Belanda geram dan ingin menghancurkan ulama Islam tersebut. Tujuan akhir Belanda adalah menghilangkan peran karena pemerintahan yang dipegang oleh ulama Islam akan berakibat jatuhnya posisi Belanda. Faktor luar kekuatan Belanda ini atas Islam adalah kekuatan kekhalifahan Islam Utsmaniyah dan Istanbul. Utsmaniyah yang menguasai banyak wilayah dunia tentu saja akan menghambat kekuatan para penjajah seperti Belanda. Dan seterusnya, kedatangan Islam di Indonesia memberikan dampak dan pengaruh bagi kehidupan masyarakat. Pengaruh Islam bagi masyarakat Indonesia salah satunya di bidang politik dan pemerintahannya. Pengaruh Islam di masyarakat Indonesia salah satunya di bidang politik. Hal ini dapat dilihat dalam sistem pemerintahan kerajaan. Dapat dilihat dari pemerintahan kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia. Contohnya adalah penggantian gelar. Raja berganti menjadi sultan. Setelah itu konsep pemerintahannya juga meniru kerajaan Islam di Timur Tengah yang menggunakan rumah kesultanan. Sebelum masuknya Islam, bidang politik di Indonesia terlebih dahulu terpengaruh oleh agama Hindu-Buddha. Salah satunya buktinya adalah adanya bentuk dinasti dalam sebuah kerajaan yang berdasarkan garis keturunan raja. Perubahan konsep ini dalam bidang politik yang terjadi akibat kedatangan Islam adalah raja merupakan wakil Tuhan yang memerintah di bumi atau khalifatullah. Kalau nggak salah khalifatullah. Berkembangnya agama Islam di Indonesia dan penyebaran Islam di Indonesia ini pada abad ke-16 pasukan Demak ini menaklukkan Majapahit, sehingga kerajaan Demak menggantikan peranan kerajaan Majapahit. Setelah itu juga Demak mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Fatahillah untuk menaklukkan Jawa Barat. Seiring dibahas baik oleh intelektual Islam, setidaknya ada 3 teori yang menjelaskan kedatangan Islam ke Timur jauh, termasuk ke Nusantara juga.
Seterusnya tentang politik Islam di Indonesia ini yang sangat sempat mengeluarkan semangat para pesantri dengan Khilafah Utsmaniyah di Istanbul, sehingga sangat besarlah tekad Belanda untuk menghapus politik Islam dalam sejarah Indonesia. Walaupun Islam lebih dahulu masuk ke Indonesia, Belanda bermaksud untuk menyimpan kenyataan tersebut dengan teori-teorinya. Ada beberapa versi tentang masuknya Islam ke Indonesia. Versi dari mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-12 Masehi. Agama Islam dengan jiwa pedagang, sifat bangsa Indonesia yang ramah, seiring dengan perusahaan wilayah, kekuasaan kerajaan, maka diikuti pula dengan penyebaran agama Islam misalnya pada abad ke-14 Selat Malaka mulai berkembang sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara, sehingga kekuasaan orang-orang Islam di daerah timur semakin besar. Baik, hanya itu yang saya dapat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.